Seorang ayah di Depok, Jawa Barat tega sandra putri kandungnya yang masih balita. KPK resmi menahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Enam orang ditusuk orang tak dikenal di stasiun kereta Garedu North, Paris. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Bayu. Selamat pagi Baby. Selalu baik seperti Baby selalu baik. Selalu semangat atau tentunya yang ngantuk nggak hari ini? Tentu tidak. Tentu tidak, karena kita semangat ya pagi hari ini bertemu pemirsa lagi. Kami hadir dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Bibi Krisami, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur. Namun masa penahanan NMB ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus suap dan gratifikasi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 21.48 waktu Indonesia Barat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di RSPAD, Gubernur Papua Lukas NMB masih memerlukan perawatan sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menahan Lukas NMB di rumah tahanan KPK hingga 30 Januari. Namun masa penahanan ditangguhkan karena kondisi kesehatan. Tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Pembantaran atau penangguhan penahanan dilakukan lantaran Lukas masih memerlukan menjalani perawatan hingga kondisi kesehatannya membaik. Hingga kini, Lukas masih dirawat di Paviliun Kartika RSPAD. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Diketahui KPK menangkap tersangka dugaan korupsi Lukas NMB saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di dua lokasi berhasil diredam oleh aparat. Selanjutnya pemirsa, pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis, namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pengganti. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa Komnas Pemberantasan Korupsi di Jayapura, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis. Ini juga disebabkan karena kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki oleh Clementina sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya setelah Clementina tutup usia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengapresiasi atas penangkapan Lukas NMB. Sementara untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Provinsi Papua, pemerintah segera mencarikan alternatif untuk hal tersebut. Pemerintah mengapresiasi
KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Mahfud menegaskan penangkapan Lukas NMB merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain. Mahfud pun meminta kepada pendukung Lukas NMB untuk tidak membuat kerusuhan dan perbuatan destruktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca rusuh masa Lukas NMB, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Pasca penjemputan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, massa pendukung Lukas NMB tidak terima dan menuding KPK melakukan kriminalisasi terhadap gubernur. Massa mengamuk di beberapa lokasi di Papua. Dari kejadian ini, 4 warga terkena tembakan aparat kepolisian, 1 orang tewas. 3 warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura. 2 warga sipil terkena tembakan aparat dan 1 orang lainnya adalah pendukung Lukas NMB. Pihak kepolisian menambah 1.000 lebih personil untuk amankan 9 wilayah di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan Kamtimas yang tentunya akan berdampak pada situasi Kamtimas yang akan mengganggu masyarakat. Atas kondisi ini, para tokoh di Papua pun meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi Papua aman dan damai. Mengimbau kepada seluruh masyarakat di tanah Papua, jangan terprovokasi atas upaya hukum KPK terhadap Bapak Gubernur Papua. Biarkan beliau menjalani proses hukum yang berjalan. Kita harus menjaga situasi Papua tetap aman dan damai. Tidak peduli siapapun pejabatnya, jika kita melakukan sebuah tindakan yang mengarah pada mengambil hak milik orang lain, pejabat itu, orang itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita harus mendukung tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan mengungkap berbagai kasus korupsi di tanah air. Situasi Papua khususnya kota Jayapura saat ini dalam keadaan kondusif. Namun polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ayah tega sandera putri kandungnya yang masih balita di rumahnya di Jalan Mawar, Sukmaja, Depok, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga 6 jam. Anggota Polres Metro Depok dibantu Polda Metro Jaya berupaya mengevakuasi bocah perempuan berusia 3 tahun yang disekap ayah kandungnya dan diancam dengan senjata tajam. Negosiasi dengan pelaku berlangsung alot bahkan menyita waktu 6 jam. Penyekapan sudah berlangsung sejak pukul 8 malam Selasa kemarin dan negosiasi berlangsung sejak pukul 10 malam. Sang anak dievakuasi pada pukul 4 Rabu dini hari. Ia pun terus menangis saat dievakuasi. Pelaku menyekap anaknya lantaran kejiwaannya terganggu sejak bercerai dengan istrinya. Kempanan itu sih enggak. Dia kalau telat minum obatnya, dia baru kumat gitu. Diduga berarti gangguan jiwa? Ya, udah kategori itulah.
Tidak hanya melakukan penyanderaan, pelaku juga sempat mengacungkan senjata angin kepada warga yang ingin mengamankan putrinya. Saat polisi tiba, pelaku pun menyandera putrinya di bawah ancaman senjata tajam. Kita menerima laporan adanya penyanderaan terhadap anak berusia 3 tahun. Pada posisi sangat memprihatinkan ya, ditusuk pakai sangkur dengan ancaman, dan ternyata pas kita dalami ternyata ini adalah orang tuanya sendiri. Sang anak diamankan tanpa luka dan langsung dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Pelaku juga diamankan di Polres Metro Depok. Diketahui pelaku hanya tinggal berdua dengan putrinya usai bercerai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail mengenai penyekapan anak oleh ayahnya sendiri di Depok, kami akan hadirkan wawancara bersama Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya bersama rekan kami Mirfa Suri dalam program iNews Malam. Ya, Pak Tabrani, bisa diceritakan bagaimana akhirnya petugas dapat menyelamatkan korban setelah sebelumnya ada negosiasi alot ya, Pak? Ya Pak, mungkin di sini dapat saya ceritakan kronologisnya dari awal, kenapa kamu bisa berada di TKP. Ya, kira-kira pada pukul 00.45 itu kita ditelepon oleh Kasubdit Jakarta, Bapak Komite Pencegahan, bahwa yang sekitar dengan terjadi insiden penyimpanan di Sumatera. Kami yang pada saat itu berada di Rescue, kami dalam rangka pengamanan penangkapan angka Bapak RG dari Papua berangkat ke Sumberjaya, sejumlah personel kemudian juga personel kami di RSPAD. Kira-kira pukul 1.30 kami Pak Tabrani, sudah ya. Kita bicara mengenai penyekapan anak di Depok, Jawa Barat. Ya Pak. Ya, lalu bagaimana waktu negosiasi berlangsung alot dengan ayah kandung sang anak yang menjadi korban penyekapan? Ya betul sekali seperti yang disampaikan Pak Direktur Umum tadi ya Pak ya. Jadi pada saat kita datang, tersangka pelaku sedang mengarahkan pisaunya ke leher korban, itu anaknya sendiri. Kemudian saya, Kapolsek waktu itu, Kompol Ganamida, Kasubdit Jakarta, bersama Kabak Terbrimob berdiskusi mengenai cara yang akan kami lakukan. Pak Tabrani, bagaimana kondisi anak yang diselamatkan setelah sebelumnya ditodongkan pisau oleh ayahnya? Apakah terluka dengan pisau itu? Lukanya tidak ada sih Mbak, tapi memang pisaunya diarahkan ke leher badannya, ditalungkan ke leher. Lalu yang kamu lihat itu tidak ada. Berarti tidak ada luka ya? Ya, Mbak. Ya, apakah ada perlawanan dari pelaku karena mengingat waktu dari melepaskan anak dari penyanderaan itu cukup lama begitu ya Pak? Pada saat kita lumpuhkan, memang dia ada sedikit waktu, tapi kita beraturan untuk melumpuhkan dia, mengamankan senjatanya. Lalu apa sudah ada motif pelaku atas kejadian ini? Apakah benar karena gangguan jiwa? Dari keterangan saksi-saksi sama aparat kepolisian yang sudah terlebih dahulu ada di tempat seperti itu Pak. Informasi dari Malang, pemirsa, seorang nenek berusia di Kabupaten Malang, Jawa Timur jadi korban perampasan. Aksi kawanan penjamret terekam CCTV dan viral di media sosial.
Seorang nenek bernama Jami, warga dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi korban jambret. Aksi kawanan jambret terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video, 4 pelaku beraksi menggunakan 2 sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang berdiri di depan rumahnya. 2 pelaku menghampiri korban dan mengambil kalung emas yang dipakai korban seberat 9,4 gram. Sementara 2 pelaku lainnya mengamati sekitar dari atas motor. Korban dan keluarga sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Pakis. Di jam 05.30 dan mereka memang tidak lama melakukan komunikasi dengan pelaku itu, dan yang diambil oleh seorang laki-laki itu adalah kalung. Menurut keterangan saksi korban itu sekitar 9 gram lebih dengan nilai sekitar 6 juta sekian. Kepolisian telah meminta keterangan korban serta saksi di lokasi kejadian, termasuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan guguran lava pijar. Meski tidak menimbulkan dampak secara langsung, namun masyarakat sekitar diminta untuk tetap waspada. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meningkat beberapa hari terakhir. Hal ini ditandai dengan intensitas letusan dan guguran lava pijar yang tinggi. Dari pantauan CCTV, Gunung Semeru alami beberapa kali letusan dan memuntahkan lava pijar sejauh 1.000 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Basukobokan. Akibatnya, bibir kawah Jonggring Saloko dipenuhi material lava pijar yang berpotensi mengakibatkan awan panas guguran jika endapan material vulkanik di bibir kawah diguyur hujan deras. Sementara itu, dari pantauan pos pengamatan Gunung Api Semeru 12 jam terakhir, Gunung Semeru alami 25 kali letusan dengan amplitudo maksimal 13 hingga 24 mm. Sempat tadi malam mengeluarkan lava pijar sejauh 800 sampai dengan 1.000 meter dari 1 kilo ke arah Besukoboan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Banjir yang merendam sebagian wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah berangsur surut. Namun aktivitas warga masih terganggu karena banjir rob datang sewaktu-waktu. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di kota Pekalongan, Jawa Tengah surut di sejumlah titik. Ketinggian air yang semula mencapai 1 meter terjadi penyusutan debit air sekitar 20 cm hingga 40 cm. Lokasi yang masih tergenang banjir di antaranya di Kelurahan Tirto dan Pasir Kraton Kramat di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kelurahan Degayu yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara. Sementara di wilayah Kelurahan Tirto yang masih parah di Degayu, untuk lokasi yang airnya surut, warga mulai membersihkan rumah. Saya minta ini, kemarin akibatnya kan mergo tanggul sungai itu luber, limpas. Jadi ini kedepannya juga memikirkan tanggul sungai lagi itu. Perlu peringgian Pak ya? Perlu itu, soalnya kan air sungai masuk kampung, nah, jadi agak telat kalau nggak sampai luber, nggak sampai lepas. Itu nggak sampai 3 hari habis. Sementara di Pati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi lokasi banjir di Kecamatan Juwana. Beberapa cara dilakukan untuk penanggulangan banjir antara lain dengan teknologi modifikasi cuaca, pembuatan tanggul tambahan hingga pembuatan kolam penyimpanan air di wilayah pesisir. Ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam. Karena tantangan berikutnya adalah rob. Setiap bulan purnama pasti ada sea level rise ya, kenaikan muka laut yang itu pasti akan balik airnya. Dan di area-area pesisir, coastal area ini pasti akan terdampak.
Cuaca ekstrim sendiri di wilayah Indonesia diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan Januari 2023. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Putri Chandrawati kerap menangis saat memberikan keterangan di PN Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Pagi.